أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد إخواني في الله أعزنا الله وإياكم. Kita malam hari ini akan melanjutkan pembacaan kitab Dalilus Sa'ilin setelah kita membahas tentang al-maut, kematian. Sekarang masuk pada judul baru, yaitu an-nar, ya, neraka. Jadi ini bukan pilihan saya, ya. Ini merupakan bab pembahasan yang sudah tertulis di dalam buku ini, ya, jadi jangan ada yang protes. Ustadz habis bahas neraka, habis bahas kematian, neraka, ya. Jadi memang demikianlah urutan judul dari kitab yang ada di dalam dari kitab Dalilus Sa'ilin. An-nar itu artinya api, tapi yang dimaksud di sini adalah neraka. Wa hiya ad-darul lati a'addaha Allahu lil kafirin bih al-mutamarridin 'ala syar'i al-mukadzibin li rusuli wa hiya 'adzabuhu alladhi yu'adzib fihi a'da'ah atau yu'adzab fihi a'da'uh wa sijnuhu alladhi yusjanu fihi al-mujrimun atau yasjinu fihi al-mujrimin wan nar khalida la tabid wa la tafna. Neraka itu tempat yang Allah sediakan bagi orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menentang syariatnya, yang mendustakan para rasul yang diutus oleh Allah. Neraka adalah siksa yang Allah gunakan sebagai alat untuk menyiksa musuh-musuhnya, dan penjara yang akan dihuni oleh orang-orang mujrim. Wan naru khalidah, dan api neraka itu khalidah, kekal. Dia tidak akan rusak, tidak akan hilang. Ya, ini keberadaan neraka itu kekal abadi sebagaimana keberadaan surga. Kalau kita bicara tentang surga dan neraka, maka ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala penuh yakni banyak sekali berbicara tentang surga dan neraka, karena memang dua tempat inilah yang menjadi tempat tinggal, tempat terakhir, ya, tempat tinggal terakhir bagi manusia. Dan dua tempat inilah terdapat di dalam keduanya puncak segala sesuatu. Puncak dari kenikmatan ada di surga, bukan dunia. Dunia ini kenikmatannya nggak ada apa-apa. Puncak dari kesengsaraan, penderitaan adalah neraka. Dan ini menjadi rumah tempat yang akan kita huni. Ya, mudah-mudahan kita menghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua tempat yang sedang dituju oleh manusia.
seluruh manusia itu berjalan antara ke surga atau ke neraka. Kita ini semua sedang berjalan, ya. Alhamdulillah, insya Allah duduknya kita di sini pada saat ini merupakan perjalanan ke surga, ya. Karena salah satu jalan menuju surga itu adalah majlis ilmu. Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan di saat ini pula ada saudara-saudara kita sesama muslim yang sedang berjalan ke neraka, ya. Sama-sama. Maka coba renungkan, ketika kita berada di sini itu betapa besarnya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, ya. Adakah nikmat terbesar yang melebihi diletakkannya kita di jalan menuju surga? Tak ada. Itu nikmat terbesar itu. Kalau antum diberi keimanan, ketakwaan, berjalan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nilailah kenikmatan ini dengan penilaian yang paling mahal, bahkan tidak bisa dinilai. Jadi begitulah manusia. Setiap orang, kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha aw mubiquha. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali berbicara tentang neraka. Di antaranya adalah firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 24, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara u'iddat lil kafirin. Ya, sebelum ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menantang, ya, memerintahkan Nabi untuk menantang orang-orang yang mendustakan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Kalau kamu menganggap ayat-ayat ini ucapan Muhammad, ucapan manusia, maka datangkan surat yang semisalnya. Kalau ini ucapan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kalian pasti bisa membuat surat seperti itu, ayat seperti itu. Ini tantangan yang pasti tidak akan bisa mereka lakukan. Dan Allah telah menegaskan, kalau kalian tidak bisa dan kalian tidak akan mampu, walan taf'alu. Kata-kata lan menunjukkan lil abad, untuk selama-lamanya. Maka Allah ingatkan, kalau kalian sudah tidak mampu membuat surat dan ini sebagai bukti bahwa itu merupakan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, berhentilah dari kekufuran. Fattaqun nar. Maka takutlah kepada api neraka. Allati waquduha an-nas wal hijarah. Yang mana bahan bakarnya itu manusia dan batu. Batu di sini adalah sanam, berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhala yang disembah dan penyembahnya Allah jadikan bahan bakar api neraka. U'iddat lil kafirin, yang Allah persiapkan bagi orang-orang kafir. Kalimat atau kata u'iddat, yang Allah persiapkan, yang Allah telah persiapkan, menunjukkan bahwa syurga dan neraka itu sudah diciptakan oleh Allah. Saat ini syurga dan neraka sudah ada, sudah siap, tinggal tunggu penghuninya. U'iddat, Allah katakan yang telah disiapkan. Allah telah mempersiapkan neraka bagi siapa? Bagi orang-orang kafir. Kemudian dalam surat At-Taubah ayat 63,
Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang munafik. Alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulahu fa anna lahu nar jahannam khalidan fiha dzalikal khizyul azim. Apakah mereka tidak mengetahui, yakni orang-orang kafir dan munafik itu, barang siapa yang menentang, menyelisihi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yuhadidillah, yakni wa kana fi haddin wallahu wa rasuluhu fi hadd. Yuhadidillah itu seseorang berada di posisi yang berlawanan dengan Allah dan Rasulnya. Dia berada dalam posisi yang berlawanan, melawan Allah dan Rasulnya. Apakah mereka tidak mengetahui siapa yang melawan, memerangi Allah dan Rasulnya, baginya neraka jahanam, dia akan kekal di dalamnya. Dan itu adalah kehinaan yang sangat dahsyat, puncak dari kehinaan. Tatkala seseorang dimasukkan ke dalam api neraka. Kemudian Allah juga berfirman di dalam surah Al-Hijr ayat 43, 46, 44. Wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in, dan sesungguhnya jahannam itu lamaw'iduhum, tempat yang diancamkan kepada mereka. Mereka di sini adalah pengikut iblis. Neraka jahanam adalah tempat yang diancamkan kepada mereka semua, iblis dan para pengikutnya. Laha sab'atu abwabin, neraka jahanam itu punya 7 pintu. Likulli babim minhum juz'um maqsum, tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Dan pintu neraka jahanam itu berada pada masing-masing tingkatan, ya. Jadi neraka jahanam itu sebagaimana disebutkan oleh Imam At-Tabari, abwabu jahannam tabaqat ba'dhuha fawqa ba'dhin. Jadi pintu-pintu neraka jahanam itu tabaqat, ya, bertingkat-tingkat, satu berada di atas satunya. Jadi jahanam itu bertingkat-tingkat, tapi bertingkat-tingkat ke bawah. Semakin bawah semakin besar siksanya, semakin dahsyat siksanya. Dan yang paling bawah siapa? Dihuni oleh orang-orang munafik. Ya, munafik yang menempati neraka yang paling bawah adalah orang-orang yang sebetulnya kafir tapi pura-pura masuk Islam. Hatinya benci dengan Islam, tapi lisannya mengaku sebagai orang Islam. Zahirnya seperti orang Islam, tapi hatinya benci terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat mereka yang paling bawah, lebih bawah dari tempatnya orang-orang kafir. Kemudian di dalam surat Sad ayat 55-56, hadza wa inna lit-taghina la syarra ma'ab jahannama yaslaunaha fa bi'sal mihad. Setelah Allah menyebutkan tentang sifat orang-orang yang bertakwa, Allah menyebutkan sifat dan tempat orang-orang yang bertakwa, Allah menyebutkan sifat orang-orang yang akan menghuni neraka, yaitu at-taghin, orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah, yang menyelisihi Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La syarra ma'ab, bagi mereka adalah tempat kembali yang paling buruk. Jahannam yaslaunaha, ya, neraka jahanam yang akan mereka masuki. Kemudian di dalam surat Tahrim ayat 6, Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita semua, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan.
'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang mana dijaga neraka itu dijaga oleh malaikat-malaikat yang keras, kuat, yang tidak pernah berbuat maksiat, tidak pernah menyelisih Allah terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita semua agar menjaga diri dan keluarga. Neraka itu tempat bagi 3 golongan: orang kafir, orang munafik, orang Islam, orang Muslim. Tapi 2 yang akan kekal di neraka, kafir dan munafik. Muslim dia tidak akan kekal di neraka, tapi dia akan disiksa jika dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mengharuskan dia dibersihkan di dalam api neraka. Orang beriman pun bisa jatuh ke dalam siksa api neraka. Maka ketika seseorang sudah beriman, Allah perintahkan untuk menjaga keimanan ini, menjaga dan melestarikan, serta menjauhi keimanan dari semua hal yang bisa merusak keimanan kita. Dan Allah perintahkan kita untuk juga menjaga keluarga kita, ya. Maka kewajiban kita tidak hanya melihat diri kita, tapi juga kewajiban kita adalah melihat keluarga kita, memperhatikan, mendidik agar mereka berjalan di jalan yang benar, berjalan di jalan yang menghantarkan mereka menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu tabaraka wa ta'ala ketika menafsirkan ayat ini, ku anfusakum wa ahlikum nara, kata beliau, addibuhum wa 'allimuhum. Addibuhum wa 'allimuhum, ajarkan adab kepada mereka dan ajarkan ilmu kepada mereka. Ini 2 kalimat yang menunjukkan inti dari pendidikan. Ini ucapan Sayyidina Ali ini merupakan ucapan yang menunjukkan inti dari pendidikan. Pendidikan yang sesungguhnya itu yang mengajarkan ilmu dan adab. Bahkan adab diajarkan terlebih dahulu sebelum ilmu. Addibuhum, ajarkan adab kepada Allah, ajarkan adab kepada Rasul, ajarkan adab kepada orang tuanya, adab kepada saudara-saudarinya, adab kepada kerabatnya, adab kepada tetangganya, adab kepada seluruh manusia. Akhlak, adab. Jadikan mereka menjadi manusia yang beradab, dan ajarkan ilmu yang bermanfaat kepada mereka. Orang punya adab tapi kurang ilmu, berbahaya. Baik tapi kurang ilmu, akhirnya jatuh pada perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Allah tanpa dia sadari. Sebaliknya, orang punya ilmu tapi tidak punya adab, jadi preman berjubah dia. Modelnya Islam, jubahnya jubah Islam, tapi tingkah lakunya seperti preman. Ilmu ada, adab tidak ada. Menghina sana, menghina sini, merendahkan sana, merendahkan sini, mencaci maka, mencaci maki situ. Adab dan ilmu harus berjalan beriringan. Ilmu tanpa adab, akhirnya dia merusak kehormatan para ulama, merendahkan orang yang lebih tua darinya. Dua-duanya harus tergabung dalam diri seorang. Bahkan dulu para ulama kita itu mengajarkan anak-anak mereka adab dulu baru ilmu. Adab dulu baru ilmu. Karena ilmu ini bisa menjadikan orang itu semakin merunduk, bisa menjadikan orang itu semakin arogan. Tidak semua orang yang punya ilmu, termasuk ilmu agama,
bisa menjadi orang yang justru tawadhu, bisa menjadi jabbar dia. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu mengatakan, addibuhum wa 'allimuhum. Ini tanggung jawab orang tua. Kalau sekarang, dalam konteks sekarang, pendidikan itu ada 3. Pendidikan keluarga, lingkungan, masyarakat, dan sekolah. Ada formal, non formal, informal. Orang tua 3-tiganya punya tanggung jawab. Kalau di dalam keluarga, ya kita tanggung jawab kita harus menjadi guru yang baik buat mereka. Guru yang baik itu bukan ahli pidato saja, bukan ahli bicara, bukan ahli menasehati, tapi juga ahli dalam bertindak dan berbuat. Perbuatannya itu betul-betul bisa digugu dan ditiru. Orang tua harus seperti itu. Tidak cukup hanya ahli pidato. Nah, kamu yang gini, nak. Nah, kamu yang gini, nak. Nah, kalau ngomong sing halus, nak. Nah, kalau ngomong yang baik, nak. Tapi setiap hari dia perdengarkan keluarganya dengan kata-kata kasarnya. Itu pendidikan di rumah. Pendidikan di sekolah, tanggung jawab kita. Tentunya sekolah juga punya tanggung jawab, tapi orang tua tidak boleh lepas. Karena pendidikan sekolah, keluarga, lingkungan itu harus berjalan beriringan, harus bersinergi. Jangan sampai apa yang diajarkan di sekolah berbeda dengan apa yang diajarkan di rumah. Kalau dalam lingkungan, tanggung jawab orang tua apa? Meletakkan mereka di lingkungan yang tepat. Terkadang ada orang tidak mikir ke situ, Pak. Yang penting fulus, yang penting tahjir, sehingga dia berada di lingkungan yang anaknya bisa rusak, dia tidak peduli. Berat tanggung jawabnya di hadapan Allah itu. Disekolahkan di sekolah-sekolah yang tidak ada nilai agamanya. Disekolahkan di sekolah-sekolah yang menurutnya nanti anakku bisa jadi orang tajir ini, kumpulannya bewong hebat. Sudah besar gak bisa ngaji. Orang tuanya berat di hari kiamat. Karena Allah perintahkan, ku anfusakum wa ahlikum nara. Bukan hanya anak, istri pun demikian, itu keluarga kita. Ya. Makanya seorang kepala rumah tangga itu bukan orang yang berfungsi untuk memberi kehidupan jasmani, menafkahi kebutuhan jasmaninya. Kepala rumah tangga juga harus memberi kehidupan rohnya, roh keluarganya harus hidup semua di atas iman. Itu tugas kepala rumah tangga. Maka antum, ya, ini insya Allah antum ini kan punya anak atau punya cucu, ya. Kalau belum menikah kan gak mungkin sudah CP semua, ya. Subhanallah. Jangan sampai ikhwani fillah melihat mantu kita atau orang yang datang ke rumah kita hanya dari aspek materi. Wallahi berat tanggung jawab antum di hadapan Allah itu. Berat. Anak belum tentu bahagia, ya. Belum tentu bahagia. Berat tanggung jawabnya. Jangan melihat lu dia apa lagi, tapi lihatlah anak ini bisa nggak membimbing dia, bisa nggak mengantarkan keluarganya ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan hanya dilihat wajahnya. Ya, wajah itu penting. Wajah, kedudukan, harta itu boleh. Boleh, bukan Islam tidak, bukan menjadi agama yang kemudian mengabaikan. Boleh, tapi diletakkan nomor berapa? 2, 3, 4, 5. Nomor 1 din, tanggung jawab. Dan ingat, saya sering menerjemahkan agama itu orang yang bertanggung jawab. Orang yang beragama itu bukan hanya pakai koplo setiap hari ke masjid, tapi tidak mau syuhul, itu tidak bertanggung jawab. Jangan dipilih itu tidak beragama yang baik itu. Tapi kalau orang betul-betul dia punya tanggung jawab, ibadahnya baik, dan dia merasa harus memberi nafkah, dia bekerja, ini pilih. Kalau rezeki, terbukanya rezeki, insya Allah Allah buka orang-orang seperti itu.
Jadi harus diperluas juga makna pilihlah orang yang beragama. Ya afwan, yang malas itu saya anggap bukan saya, memang agama menganggap mereka belum beragama dengan baik. Jadi beragama itu bukan hanya, sekali lagi, ukurannya hanya sholat di masjid lah. Itu salah satu ukuran hebat, tolok ukur pertama. Tapi yang kedua, lihat kehidupannya sehari-hari. Orang ini dia punya semangat apa enggak? Orangnya kerja keras apa enggak? Orangnya mau bekerja apa enggak? Itu perlu dilihat, Pak. Kalau orang malas, karena Nabi sendiri beristiadah, meminta perlindungan dari sifat malas. Biar antum tidak protes para ustaz jari ini milih wong beragama lah, iki saiki kok ngene mantuku ustaz, ya malas nuntut ini, malas tak syukur ini. Tak bilang itu keliru antum, berarti tafsiran antum beragamanya tidak seperti itu. Beragama itu punya tanggung jawab dia. Ya. Kembali kepada ayat ini, itu tanggung jawab kita. Bahkan seorang suami tanggung jawab terbesarnya itu, ya apa keluargaku tidak sampai kena jilat api neraka. Dan itu yang menjadi perhatian para salafus saleh. Bagi mereka pendidikan agama, pendidikan akidah, pendidikan baca Quran itu menjadi pendidikan yang utama. Menjadi pendidikan yang utama, menjadi perhatian mereka yang pertama. Yang ini terkadang mohon maaf diabaikan, ya. Sehingga kita lihat kadang-kadang orang tua melihat anaknya ya gak bisa ngaji itu gak ada greget di dalam dirinya. Bagaimana anakku bisa ngaji? Enggak. Tapi kalau gak bisa bahasa Inggris bingung dia, gak karu-karuan. Matematikanya jelek, bingung, gak karu-karuan. Ngajinya belepotan. Ya. Ini yang menjadi peringatan buat kita semua, bahwa Allah memerintahkan kita ku anfusakum wa ahlikum nara. Wis jangan terlalu khoyal ya, jangan sampai ya Allah ada di antara kita yang kemudian membayangkan anaknya itu jadi pribadi-pribadi yang kaya raya tanpa memperdulikan agamanya. Yang dipikirkan sekolah-sekolah favorit, sekolah-sekolah top yang bahasa sehari pengantarnya bahasa Inggris, itu yang dipikir. Loh itu boleh, bukan tidak boleh, ikhwani fillah, jangan salah. Tapi yang salah itu ketika dia tidak memikirkan bagaimana agama anak saya. Kalau di sekolah-sekolah tersebut bisa merusak agamanya, nihil agamanya, nol agamanya, bahkan diajarkan pencampur adukan agama, dia zalim dia terhadap anaknya. Tapi kalau sekolah favorit hebat tapi agamanya juga kuat, silakan masukkan. Jadi bukan berarti milih sekolah yang hebat, yang favorit itu tidak boleh lah. Semuanya diizinkan selama agama anak kita terjaga. Anak ini dididik dengan agama yang benar. Karena itu merupakan tanggung jawab, kewajiban orang tua. Kemudian di antara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ishtakatin naru ila rabbiha faqala ya rabbi akala ba'dhi ba'dan fa'adhina laha fi nafasain نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدون من الحر سمومها وأشد ما تجدون من البرد زمهريرها متفق عليه. Di dalam hadis yang dicatat oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bercerita bahwa neraka itu mengadu kepada Allah. Neraka berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, sebagian telah memakan sebagian diriku, sebagian memakan sebagian diriku. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberi izin kepada neraka untuk menghembuskan nafas. Satu hembusan dihembuskan di musim dingin, dan satu hembusan dihembuskan di musim panas.
Fa'ashad, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hawa panas, cuaca yang terpanas yang pernah dirasakan oleh manusia di dunia ini adalah hembusan dari neraka. Dan cuaca yang terdingin yang pernah dirasakan oleh manusia, dinginnya itu adalah hembusan juga dari neraka. Ikhwani fillah azzallahu wa iyyakum. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, para ulama, Al-Imam Nawawi, Al-Imam Ibn Abdul Bar, mereka mengatakan, mereka menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa pengaduan atau mengadunya neraka kepada Allah itu adalah hakiki, yakni Allah membuat neraka berbicara. Dia bukan metafor, dia bukan kiasan, tapi betul-betul neraka itu mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Sebagian besar menguatkan pendapat ini. Jadi tidak perlu ditakwil. Ditakwil itu ya dimalingkan, oh ini hanya kiasan. Kenapa harus ditakwil? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala mampu membuat bicara benda-benda mati, termasuk neraka? Ini yang pertama. Yang kedua, dari hadis ini bahwa siksa neraka itu tidak hanya dalam bentuk api yang membakar, tapi juga siksa neraka itu juga dalam bentuk suasana dingin yang mematikan. Panas atau dingin yang mematikan. Itu siksa di dalam api neraka. Zamharir itu syiddatul bard, yakni kedingin yang luar biasa. Kita bisa menyaksikan di dunia orang bisa mati karena apa? Kedinginan. Kedinginan itu menyiksa, sebagaimana terbakar oleh api itu juga menyiksa. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, narukum hadhihi allati yuqad bani Adam juz'un wahid min 70 juz'an min nari jahannam. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, narukum hadhihi, api yang kalian yang dinyalakan oleh Bani Adam di dunia ini, juz'un wahid min 70 juz'an min nari jahannam, merupakan satu bagian dari 70 bagian neraka jahannam, api neraka jahannam. Qalu wallahi in kanat lakafiyah, ya Rasulullah, api dunia saja itu sudah cukup untuk menyiksa manusia. Kita sudah merasakan bagaimana panasnya api di dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha fuddilat 'alaiha bi 69 juz'a. Api jahannam itu lebih panas berlipat-lipat. Sittina wa bitis aw sittin, 69 bagian, kulluhunna mithlu harriha. Setiap bagian itu seperti panasnya api di dunia. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian dari Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu, ala ukhbirukum bi ahlil jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah aku sampaikan kepada kalian calon penghuni surga? Kullu dha'ifin mutadha'if. Calon penghuni surga itu adalah orang-orang yang dhaif. Dhaif di sini artinya, arti dari kata dhaif itu lemah.
Mutadhaif itu yang dianggap lemah. Namun maknanya kata para ulama ay mutawadhi' mutadhallil khamiludz dzikr. Orang-orang yang tawadhu, yang rendah hati, yang merendah, yang namanya juga tidak banyak dikenal, sehingga dia dipandang lemah oleh orang lain. Bukan orang yang namanya tersebar di mana-mana, fulan orang hebat, bukan. Dhaifin mutadhaif, karena kerendahan hatinya, kerendahan dirinya, dan karena ketidakinginannya memperoleh popularitas, khamil dzikr, maka dia tidak dikenal dan dianggap lemah, dipandang sebelah mata oleh manusia. Ini salah satu ciri penghuni surga. Maka kesimpulannya, calon penghuni surga itu punya sikap, punya akhlak mutawadhi', orang yang rendah hati, merendah, tawadhu' di hadapan manusia, terlebih lagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rendah hati di hadapan manusia, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dikenal orang, bahkan dipandang sebelah mata. Ya, kalau dia jalan, fulan miskin, dhaifin mutadhaif. Namun ikhwani fillah, bagaimana hubungan dia dengan Allah, bagaimana popularitasnya dia di langit. Apa kata Nabi SAW? Lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Kalau orang ini bersumpah atas nama Allah, meminta sesuatu, Allah pasti langsung kabulkan. Kalau dia berdoa, Allah pasti langsung kabulkan. Artinya apa? Di dunia na'am, tidak dikenal, tidak banyak orang kenal. Tapi di langit, Allahu Akbar, menjadi manusia betul-betul terhormat di hadapan para malaikat Allah dan ditinggikan derajatnya di sisi Allah. Ini manusia yang paling beruntung. Jangan terbalik ikhwani fillah. Di depan atau di tengah-tengah manusia kita menjadi orang yang terkenal, tapi tidak dikenal di langit. Malaikat tidak tahu sopo fulan niki. Ala ukhbirukum bi ahlin nar. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang calon penghuni neraka? Kullu utullin jawadin mustakbir. Setiap orang yang utul ini diterjemahkan yang syadidul khusuma, ya, atau jafi, orang yang bengis, keras, orang yang bersikap bengis ketika berhadap-hadapan dengan orang lain. Dan inilah yang dilakukan oleh sebagian manusia. Ya. Kita lihat sudah di depan mata kita, manusia-manusia punya sifat bengis, kejam, ya, tidak peduli dia menembak orang, membunuh orang, menyiksa orang. Ada khusumah itu pertikaian. Orang muslim, manusia pasti bertikai, pasti. Tapi orang Islam itu tetap berada di jalur yang benar, diselesaikan dengan cara-cara yang benar. Dia tidak boleh melampaui batas. Orang yang bengis tidak peduli dengan aturan, tidak peduli dengan kemanusiaan, karena dia punya kekuatan. Itu calon penghuni neraka, itu tersiksa dia. Utul. Kemudian jawad itu al-jamu'ul manu', orang yang rakus terhadap harta, kekayaan. Al-manu', yang tangannya tidak mau memberi. Mustakbir, yang sombong. Itu pasti orang yang punya sifat-sifat tersebut, dia merupakan calon, itu profil penghuni neraka namanya. Sebaliknya profil penghuni surga itu apa? Mutawadhi.
Dan sebagian ulama mengatakan dhaifin mutadhaif itu elinul qalb, orang yang punya hati yang lembut, orang yang punya sifat yang rahmat, sifat kasih sayang. Lawannya tadi utullin jawadan mustakbir, bengis, kasar, rakus, tamak, dan sombong. Nabi SAW mendefinisikan kesombongan dengan apa? Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kemudian di antara ucapan salaf tentang neraka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Aktsiru dzikran nar fa inna harraha syadid wa innaha qa'ra ba'id." Kata beliau, perbanyaklah mengingat neraka, sesungguhnya panasnya neraka itu sangat dahsyat dan kedalamannya neraka itu sangat dalam sekali. Abdullah bin Abbas berkata, kalau seandainya Allah perlihatkan neraka kepada manusia, maka siapapun yang melihatnya langsung akan mati. Ya, bukan pingsan, dia akan mati. Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala ini merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang semisal Umar banyak sekali, ya. Yang semisal Umar banyak sekali. Orang-orang yang begitu disebut tentang neraka itu betul-betul bergetar, betul-betul merasakan ketakutan yang luar biasa. Umar bin Khattab pernah mendengar seseorang membacakan firman Allah di dalam surat Tur, "Inna 'adzaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'." Sesungguhnya azab Tuhanmu itu pasti lawaqi', pasti terjadi, dan tidak ada siapapun yang menolaknya. Maka Umar pun berkata, "Qasamun wa rabbul Ka'bah haqq." Ini merupakan sumpah dan demi Allah ini adalah kebenaran. Dia pulang ke rumahnya dan jatuh sakit selama 1 bulan. Ya. Dijenguk, tidak tahu orang itu dia sakit apa. Ini pula yang terjadi pada cucunya, pada keturunannya Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Ketika membaca firman Allah, "Wal laili idza yaghsha", sampai pada firman Allah, "Fa anzartukum naran talazza." Maka di situ dia berhenti dan tidak bisa melanjutkan bacaannya. Dan Umar bin Khattab itu ada 2 garis hitam di bawah matanya karena seringnya beliau menangis. Seringnya beliau menangis. Ini keadaan orang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapapun orang kalau memang imannya hidup, iman di dalam hati hidup, pasti dia akan merasakan sesuatu ketika disebut tentang surga, ketika disebutkan tentang neraka. Dan bergetarnya hati ikhwani fillah itu ukurannya bukan di sini, bukan di majelis ini. Kita kalau di majelis ilmu kemudian bergetar seperti ini, ya itu ya kebaikan. Tapi kalau bergetarnya kita ketika tidak ada satupun orang yang bersama dengan kita, itulah ukuran yang sesungguhnya. Karena terkadang ketika kita berada dalam keramaian, suasana keramaian ini juga mempengaruhi psikologis kita. Maka lihat ketakwaan kita. Ketakwaan kita itu bukan di sini. Ukuran mutlak, ukuran yang paling bisa kita andalkan ketika kita di rumah, di malam hari. Bagaimana interaksi kita dengan Quran? Bagaimana kita ketika apakah tersentuh dengan ayat-ayat Allah, dengan surga dan neraka? Itu ukuran yang menjadi tolok ukur untuk mengukur ketakwaan kita, kualitas iman kita, rasa takut kita, dan rasa rindu kita kepada syurga. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita jauhkan dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dan keluarga kita dan seluruh kaum muslimin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.